Up Corner. 108.5 FM Afridu Comedy Station. Selamat siang Adminia. Nanti masih bersama Anda. Hari ini Jumat adalah hari di belajar. Dari jam 10 tadi kita sudah belajar untuk rata-rata awareness. Dan kali ini kita ketemu lagi masih di suasana yang kita belajar, dan kita bersama dengan sosok yang bisa memberikan inspirasi dan juga insight kita hari ini. Saya hadirkan Mbak Emi Resna, founder dari Six Nato. Selamat siang dan Mbak Shanti, bentar, suaranya masih putus-putus. Oh, suaranya masih ya. putus-putus ya. Oke, Kedengeran baik. tapi Oke. ada yang nggak kedengeran gitu. Oke. Ya, Assalamualaikum Mbak Emi. Oke. Ya, Apa kabar ya, Mbak? Mbak. Apa kabar Mbak Emi? Kabarnya baik. Tambah kurus 2 kilo. Turun 2 kilo? Sengaja? Turun 2 kilo bener. Bukan sengaja, tapi kayaknya ada masalah dengan gigi, jadinya agak susah makan gitu. Tapi alhamdulillah turun 2 kilo. Jadi itulah orang Jawa ya Mbak ya. Walaupun dikasih sakit gigi, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa turun 2 kilo karena bermasalah untuk makan gitu ya. Tetap untung, merasa untung, bener. Iya, benar. Untung ya, untung selalu ada di mana-mana. Nah, Mbak ini kayaknya pas banget ya dengan tema yang kita akan usung hari ini, yaitu hidup ini adalah let it flow. Padahal dulu Mbak ini seorang karyawan. Headset ya. Tidak pakai headset ya, akan terganggu. Langsung saja pakai handphone begini. Oke. Nah, sekarang udah lebih jelas ya? Iya. Baik. Ya, udah lebih jelas. Nah, Mbak Emi, ini kalau Mbak Emi tadi sudah menyampaikan di awal bahwa sekarang turun 2 kilo, padahal karena sakit gigi. Ada alhamdulillah juga, masih ada untung di situ ya. Nah, ini sesuai dengan hidup Mbak Emi kayaknya ya. Hidup ini adalah let it flow. Padahal dulu Mbak Eni adalah karyawan, di mana Mbak Eni jadi itu secara target, kemudian juga orangnya harus detail, perfeksionis gitu ya, dan banyak hal-hal yang harus itu adalah sempurna. Nah, sekarang Mbak Emi menjalani hidup ini that is flow. Bagaimana ini Mbak Emi? Sekali juga. Iya, mungkin nggak usah pakai headset Mbak. Jadi agak terganggu, dilepas aja headset. Mbak maaf, yang gitu. Tapi malah kedengaran sih. Kalau langsung dari situ nggak bisa kayaknya. Oh iya. Oke, tadi Mbak gimana? Ya. Jadi kan sudah yang pertama tadi berarti Mbak Emi hidup ini adalah let it flow. Dulu padahal Mbak Emi seorang karyawan dan leader dalam dulunya menggebu-gebu banget. Sangat penuh dengan antusiasme gitu ya. Tapi menurut saya kalau saat ini ya, jadi Mbak, dulu saya merasa saya itu kan dikejar target, bener ya, pekerjaannya itu dalam siklus 30 hari mesti capai target tertentu. Jadi bener-bener harus kayak driven myself gitu. Tapi kalau sekarang sudah lebih menikmati hidup menurut saya gitu. Ya, Itu sih bedanya dulu dengan sekarang.
bagaimana Mbak Emi mengelola diri Mbak Emi ya, berpindah kuadran itu menjadi sosok yang berapa tahun dulu bekerja? Kalau dulu mungkin bedanya gini, kalau kerja kan kita pengen orang lain melakukan sesuatu seperti kita, masalah Hmm. kecepatan, masalah katakanlah kemampuan, skillnya pengennya punya tim ya harus semuanya bisa ngerti maunya saya gitu kan. Tapi kemudian ada pergeseran, saya juga tidak tahu nih prosesnya kok tiba-tiba saya pikir ya saya harus menerima bahwa orang lain tidak seperti saya. Jadi lebih ke apa ya, bisa tadi menggabungkan sama situasi yang ada, keinginan saya ada yang ingin dicapai, tapi juga kayak lebih bukan slow ya, tapi saya lebih bisa menerima bahwa orang lain juga ada kekurangan, saya pun juga ada kekurangan. Jadi kalau bisa memang ditemukan mana yang kurang dan lebih supaya bisa selaras. Itu sih Mbak yang saya Hmm. alami ya ketika dari kuadran bekerja jadi karyawan terus sekarang harus punya usaha sendiri seperti itu. Ya, Menantang banget, roller coaster banget. wah ini. Mbak Em, apa sih yang membuat apa ya sebuah titik ya yang stimulan Mbak Emi kemudian akhirnya harus menghadapi ini dan memilih sekarang menjadi pengusaha, kemudian juga hidup ini lagi slow tadi memahami semua orang dengan segala kondisi yang memang masing-masing orang memiliki keterbatasan, kemampuan dan juga kelebihan. Mbak boleh diulangi lagi, maaf, tak lepas aja ya. Apa yang Oke. membuat Mbak Emi akhirnya mengambil kuadran Ya. ini dari sebelumnya? Maksudnya gimana Mbak, maaf? Ya, apa yang membuat Mbak Emi akhirnya mengambil kuadran ini dari sebelumnya? Padahal kan dulu enak juga ya, sudah mapan lah di sana ya, dan hidupnya sangat luar biasa. Sebenarnya sama, Harus diambil alih, ambil ya, lagi atau sama langkah seperti di yang awal? saya. Mhm. Kalau yang tadi masalah pilihan itu sama seperti yang saya sampaikan di buku Estri. Jadi bahwa kitanya sendiri yang memang punya mengalami hal-hal yang mungkin istilahnya membuat kita pengen ya tadi berubah itu kayak nggak disadari ya Mbak, Hmm. benar-benar punya pengalaman pribadi lah gitu. Jadi nggak, bukan yang karena oh saya mau berubah, bukan, tapi kita kayak ketemu pengalaman terbentuk dari situ terus akhirnya jalan aja menjadi sebuah pilihan itu tadi. Oke. Dan memang ini jalan aja gitu ya Pak, Mbak Emi ya. Jadi ini lucu banget kalau Mbak Emi dulu penuh dengan apa target-target, kemudian ada hal-hal yang harus direncanakan, sekarang udah ngalir aja dan mengikuti apa yang sudah ada di depan ini. Baik, Mbak Emi sepertinya sudah ada yang merespon. Ini sebetulnya ada yang bilang kok suaranya kresek-kresek ya dari Mas Erik. Oke Mas Erik, kita sedang mencoba untuk terus membenahi di teknisnya. Kemudian ada lagi dari 089 0895 sekian sekian sekian. Selamat siang. Yang bisa bikin turun badan gimana nih Kak? Signatur aman nggak buat anak-anak dan lansia? Oh langsung tanya ke produk. Oke, ya baik. Ini Mbak mohon masih maaf, Heeh. putus-putus, belum ini Ya, apa, dari awal ada yang nggak ini kedengeran. Oke. Mbak Emi ada signatur aman buat anak-anak dan lansia nggak katanya? Oke, jadi buat Armenia sebenarnya awalnya saya bikin Signature itu karena sayanya sendiri punya alergen. Jadi saya tidak terlalu tahan dengan zat pengembang seperti mungkin kalau secara awam Mhm. Iya, mohon maaf ada gangguan teknis ya. intoleransi. Dari situ akhirnya membuat saya berpikir kenapa kok saya tidak bisa pakai makanan ini, kenapa saya nggak bisa pakai makanan yang itu. Mhm. Oke, baik.
kita masih menunggu lagi akan sabungannya ya. Saya memang menseleksi dari situ untuk tidak memakai resep yang ada baking powdernya. Meskipun tidak bisa dihindari 100%. Contoh, kalau ada pelanggan yang minta red velvet, itu udah pasti akan pakai baking powder sama soda kue gitu kan istilahnya. Jadi ya saya kembalikan ke pelanggan, tetapi ketika kayak masalah memberi pewarna, saya bener-bener kalau bisa saya nggak pakai pewarna mbak gitu. Kalaupun pakai, saya akan mengambil yang natural, kayak misalnya dari beet atau dari daun pandan dan daun suji gitu ya, seperti itu. Ke diri saya, jadi saya memposisikan kalau saya di posisi pelanggan, terus saya alergi, waduh, saya harus gimana ya? Akhirnya menjadi segmen tertentu di situ. Kalau ditanya apakah formulasi produk Six Nature itu ramah untuk anak-anak, saya bilang dikembalikan ke orang tuanya dulu ya. Kadang kan kalau ada anak yang berkebutuhan khusus atau dia harus diet khusus karena kondisi bawaan, tetap harus melalui konsultasi dengan dokter. Tetapi kalau yang dicari adalah produk yang misalnya minim pewarna, kemudian juga rendah garam, saya juga saat ini menggunakan gluten free, itu istilahnya Six Nature bisa diandalkan lah. Kira-kira kayak gitu Mbak Santi. Biasanya ada Baik, itu tadi ya. Jadi kalau request lansia gitu kan, requestnya saat ini mungkin kadar gula darah tinggi. Saya juga membatasi, artinya kami bukan tenaga medis gitu ya, bukan dokter gitu. Jadi lebih ke biasanya coba kita sinkronkan antara istilahnya arahan dari dokter seperti apa untuk bapak atau ibu yang akan membeli gitu ya, atau anaknya biasanya orang tua saya gitu. Tapi kalau hanya mengurangi gulanya atau less sugar atau mengganti dengan yang lebih nyaman untuk yang diabetes, itu bisa seperti itu sih. ya, Kira-kira baik. itu Mbak. Nah, Mbak Emi, ini kan bicara soal makanan yang disajikan Mbak Emi dalam Six Nature ini betul-betul makanan sehat, karena Mbak Emi mengukur bagaimana Mbak Emi sendiri mengkonsumsi makanan itu yang punya efek nanti sangat panjang ya Mbak, bicara soal konsumsi makanan. Dulu kerja ada korelasinya dengan masak memasak kemudian juga begini? Judulnya tersesat ya Mbak. Saya lulusan sekolah menengah farmasi gitu kan. Tapi ternyata pekerjaan saya di bidang marketing obat-obatan. Masih nyambung ketika ada produk, training produk, karena kan ada produsen yang memproduksi untuk katakanlah obat-obat atau misalnya menu yang bisa untuk orang diabetes, ada formulasi susu tertentu seperti itu, ada. Nah, cuma istilahnya ya kalau saya tadi karena tersesat tadi dari sekolah saya SAA, SMF, ternyata masih bisa kepake Mbak. Jadi kayak misalnya mengenali aroma bumbu, itu saya biasanya tahu. Jadi kayak misalnya lagi menu apa gitu ya, terus kita pengen duplikat resep itu, biasanya saya bisa mengidentifikasi, oh masakan ini ada bumbu ininya, dia keunikannya di bumbu X apa-apa, itu biasanya saya bisa lebih mudah untuk mengenali. Dan itu juga istilahnya membantu saya untuk meletakkan ciri khasnya Six Nature pakai bumbu tertentu. Seperti itu sih Mbak Santi. Jadi tersesat yang menyenangkan ya saya itu. Oh. Istilahnya aja yang ngegiri sih ya, tapi ternyata ini cukup menyenangkan. Nah Mbak Emi, masak sendiri, ini apakah menjadi salah satu hal yang baru atau memang dari Ibu, atau memang ada sesuatu yang Mbak Emi suka akhirnya ini memasak ini? Dulu saya angkat tangan soal masak, nggak bisa. Saya sampai SMP itu di cateringkan sama mama saya. Jadi memang kita tinggal di Mijen, mama tinggal di kota lain, kita udah disiapin makanan lewat catering yang jualan. Jadi saya nggak bisa masak. Dulu Mbak Santi, saya goreng telur harus pakai helm, takut kena minyak gitu ya. Beneran, itu saya pakai helm itu benernya. Kalau ada yang bercanda pakai helm, saya setuju karena itu terjadi sama saya. Saya sekolah itu juga sama. Bekerja pun nggak akan masak karena kita sendirian ngekos gitu kan. Jadi bener-bener lebih suka ya udah beli aja, cuma satu porsi gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya menikah, mulailah kita mulai suka tuh menyajikan sesuatu untuk suami. Macam hanya lihat blogger ya, saya belajar ya lebih tepat sih pas udah menikah itu.
Jadi Hmm. baru mulai nyoba yang gampang-gampang lah, sup atau sayur bening kayak gitu. Belum yang aneh-aneh. Tapi Hmm. kemudian mulai tertarik untuk berjualan itu ketika tadi dari Jakarta pindah ke Semarang. Di Semarang saya bilang makanannya kok manis kabeh ya. Hmm. Kayak gitu. Jadi akhirnya tertantang, oh ini masakan ini kayaknya nggak sesuai deh yang sama yang seharusnya. Jadi akhirnya saya coba bikin, terus mulai dikenalkan ke teman-teman kantor. Habis itu prosesnya panjang sampai akhirnya berani beli handphone sendiri yang untuk jualan. Tapi saat itu karena Oh, masih kerja, saya hanya bisa terimanya Sabtu Minggu seringnya, tidak bisa setiap hari gitu. oke. Ya, jadi the power of terpaksa itu memang ada ya, Mbak Yes, Emi ya. Karena power of memang kepepet itu ada banget. jadi bukan abal-abal hanya sebuah klise saja, tapi ini terjadi juga. Nah, Mbak Emi, Ya, akhirnya kan pada tahun berapa Mbak Emi kemudian serius untuk mengembangkan Six Nature ini? kalau itu bisa dibilang pas saya produksi yang Crispy Talk itu, Mbak Santi 2015, tuh ikut yang Hmm. inkubator bisnis WPC kan. Di situ Ya. memang, tapi masih bekerja, jadi saya memikirkannya gini, saya bekerja, nggak bisa dong terima orderan setiap saat. Jadi akhirnya memang mencoba memilih produk yang tahan lama, produk kering. Hmm. Mhm. Oke. Nah, kemudian sekarang sudah ya pure di Six Nature, Sekarang memilih udah untuk terjun bebas, udah sudah. masuk kecemplung gitu kan. Jadi istilahnya sekarang itu ya saya mengerjakan nasi kotak, ada snack box juga, tumpeng, sama yang lagi ngetren sekarang itu banyak orang mencari saya untuk hantaran. Saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Mbak nanya Oh, hantaran ini atau apa. Waduh, saya sampai deg-degan. Ini oke, mereka oke. kenapa nyari saya ya? Ternyata dari Instagram seperti itu. Oke, Mbak Emi, kalau dulu kan dalam sebuah perusahaan Mbak Emi bekerja untuk perusahaan dan juga orang banyak di seputaran kantor ya. Tetapi Ya. ini sudah berbeda lagi. Apa value yang ingin Mbak Emi sampaikan dari Six Nature kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman, bahkan mungkin pelanggan Mbak Emi sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita dulu kan istilahnya kembalinya kepada fase kebermanfaatan ya Mbak ya. Jadi di komunitas estri itu orang-orangnya powerful banget. Mereka juga masih memikirkan untuk bagaimana punya impact positif untuk tetangga atau sekitarnya atau masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau saya ngikutin alurnya, jadi istilahnya masing-masing orang istilahnya kalau bunga semuanya mekar ada saatnya gitu ya. Jadi kalau saya lebih ke ya istilahnya pekerjaan saya saat ini dengan Six Nature itu saya tetap berusaha untuk ada profit ya pastilah karena kita butuh itu ya, tapi saya juga membalance diri dengan kayak misalnya hari Jumat kayak gini biasanya saya bikin untuk ada snack itu saya bawa untuk di Masjid Nurul Falah lingkungan sekitar aja, mungkin belum bisa menjangkau banyak orang tetapi ini udah berjalan sekitar 2 atau 3 tahun ya Mbak ya untuk yang Jumat berbagi itu awalnya memang dari kami yang menginisiasi. Sampai sekarang kalau ke Nurul Falah, ke masjid terdekat itu udah banyak orang yang akhirnya ada yang bawa minum atau bawa snack yang lain atau nasi. Jadi benar-benar saya ikut senang karena istiqomahnya panjang itu bisa kami lalui gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya lebih suka bagaimana kita punya manfaat untuk orang lain itu sih. Mbak Emi, bagaimana dengan keluarga sendiri ketika memutuskan berusaha sendiri ya? Paling tidak kan ini banyak melibatkan keluarga daripada yang dulu bekerja kan keluarga hanya melihat Mbak Emi berkarir gitu. Ya betul. Ya, awalnya mama saya menjerit, aduh anak aku nggak kerja gitu. Biasanya ada mobil standby untuk kita bawa pergi kerja, kok nggak ada mobil gitu kan, mau pergi-pergi terbatas gitu. Tapi akhirnya saya bilang, mah saya memang harus komunikasi sama mama karena kan beliau yang merasa aduh nanti lingkungan gimana taunya kok anaknya nggak kerja, ini bocah di dalam rumah aja ngapain padahal saya lagi masak gitu ya. Jadi benar-benar dan kita memang karena Six Nature itu online kebanyakan kita hanya terima order via WhatsApp kemudian kita proses kita kirim jadi kayak ya kayak nggak ada tokonya seperti itu. Jadi langkah pertama saya memang
Kemudian ketika saya bekerja, istilahnya sama-sama waktunya hilang, tapi saya kadang dapatnya capek. Terus katakanlah saat itu memang problemnya dapat area yang memang saya bilang berat. Jadi untuk diteruskan istilahnya sama-sama nunggu 6 bulan, kita harus ambil keputusan, mah nggak bisa kalau misalkan saya harus tetap seperti itu, akan berat banget. Jadi akhirnya beliau-beliau juga deg-degan, papa mama tuh yang aduh ini nanti anak makannya apa gitu kan. Tapi akhirnya saya bisa ya bayar listrik nggak ada masalah, setiap bulan bayar listrik, bayar kebutuhan sehari-hari. Kadang kita juga udah mama titip saving apa, titip buat apalah nanti, ya kita sama seperti doa gitu, pengennya dicukupkan apa yang kita butuhkan. Itu kejadian mbak, tapi akhirnya saya saat ini pengen meralat doa itu menjadi dibanyakin lah ya Allah, dibanyakin banget gitu ya. Supaya Berbagi. memang ada lebihan yang bisa kita untuk ya untuk menambah kapasitas kita berbagi atau punya manfaat kepada orang lain. Itu sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah cukup. Pengen apa tiba-tiba ada aja kayak gitu. Itu yang namanya berkah katanya gitu ya Mbak Emi ya. Berat banget pokoknya. Mama itu benar-benar harus yang setiap pagi ditemuin, dijelasin sampai akhirnya pertanyaannya kebalik. Mbak ada order apa? Mbak hari ini ngerjain apa? Sabar dong mas, sabar gitu. Saya punya papan tulis kan, isinya jadwal. Pasti diintip. Besok ngerjain apa? Besok siapa yang order? Saya bilang akhirnya tambah kita ada semangat gitu kan, diingetin bahwa itu mah ada. Iya. Mbak Em, baik, ini agak terputus. Mbak Emi, mhm. Mbak Emi, sedekat apa sih Mbak Emi dengan mama? Enggak, Mbak Emi. Oke, Mbak Emi, sedekat apa sih? Oke, baik. Masih sedikit ada kendala di teknis, kita nanti coba hubungi lagi. Baik, Mbak Emi. Tadi Mbak Emi cerita tentang mama, jadi kita pengen tahu nih, sedikit apa sih Mbak Emi dengan mama? Atau Mbak Emi ini memang anak tunggal? Enggak, saya anak perempuan sendiri, nomor 2 dari 3 bersaudara. Saya sama mama itu tanda kutip musuhan mbak. Musuhan tuh maksudnya mama Saingan ini kan? standarnya tinggi banget. Standar beliau tinggi banget soal rasa masakan. Jadi kalau saya masak terus rasanya nggak enak, emang bilang mbak masakanmu nggak enak gitu. Saya sampai gini, mah ono wong 100 itu memuji masakanku enak, cuma mama yang nggak suka, saya bilang. Tapi akhirnya saya tahu bahwa oh iya beliau pengen menstabilkan standar supaya memang hasil masakannya itu harus enak. Jadi istilahnya kami kalau berbeda pendapat itu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi seringnya kami berdua tuh sama-sama gampang mewek mbak. Jadi kalau ketemu kalimatnya apa dikit udah langsung nangis bareng. Jadi saya bilang kita tetap punya connect, apa ya, terkonek dengan ikatan batin gitulah, bener-bener yang kuat menurut saya sih ya. Tapi saya nggak bisa yang mesra-mesraan sama mah gimana tuh, enggak. Tapi kadang kalau pas sempet mijitin aja saya langsung nangis, teringat orang tua gitu kan, ya kayak gitu kira-kira. Tidak bisa diungkapkan tapi saling merasakan. Oke. Mbak Emi, ini ada Tutut Nisfatul. Mini disapa dari Tutut Nisfatul. Ini sudah menyapa Mbak Emi. Kemudian Mbak Gati juga mengirimkan love buat kita. And then juga siapa lagi nih yang di mana, di Madiun? Jauh juga ya? Oke, baik. Ini ada lagi nih Di yang Mojokerto sudah kalau bergabung, Tutut, ada ya. M Yeni. Halo Mbak Santi, halo Mbak Emi, thank you. Dan ini ada pertanyaan dari 0831 03 sekian Mbak Emi. Sharing Iya. ini bagaimana bisnis signature di pandemi ini Mbak? Sedangkan memang kondisinya kan semuanya berpengaruh. Ya, silakan Mbak. Bagaimana di kondisi pandemi sekarang bisnisnya? Signature di pandemi ini ya. Oke. Jadi awal terjadi pandemi itu saya masih santai, beneran santai, karena list order itu sudah penuh sampai sekitar semingguan berikutnya tuh saya udah ada jadwal.
bikin tumpeng, ada yang request bento gitu kan. Saya belum ngerasa dampak. Tiba-tiba WA masuk, Mbak yang ini cancel. Saat itu kan mulai dihimbau orang untuk tidak berkumpul, sekolah mulai diliburkan. Jadi saya baru ngeh, ini seminggu pada kenapa ya? Kok pada batalin orderan gitu? Tumpeng, bento, wah itu go away semua, nggak ada. Sampai kita mikir 2 minggu kemudian, apa yang terjadi ya? Kok orang tiba-tiba nggak ada orderan gitu kan? Bener-bener cuma ada paling hanya tertentu aja yang deket-deket rumah. Tapi kalau yang jumlahnya besar tidak ada. Yang kayak misalkan nasi kotak 50 atau berapa itu nggak ada. Nggak ada. Akhirnya Ya. kesimpulan bahwa mereka butuh safety, mereka butuh sesuatu yang healthy, sehat, mendukung imun gitu kan. Terus saya mesti delalah kok ya, saat itu lagi pengen nyoba Vietnam spring roll. Saat itu lagi saya coba, tapi untuk sausnya saya coba coba-coba terus trial sampai menemukan yang taste-nya itu bisa lebih masuk ke orang Indonesia gitu. Terus akhirnya saya posting, saya sampai kaget Mbak, justru Six Natural awalnya namanya itu, saya ganti jadi lumpia gelis, itu banyak sekali peminatnya, yang entah untuk mereka sendiri sampai akhirnya mengerucut kepada kebutuhan untuk mengirimi orang. Jadi kebanyakan pelanggan A beli, dia coba, dia suka, terus dia tahu dia punya temen yang punya lifestyle yang udah lebih sehat, dia kirimin itu dan dia yakin suka. Ini akhirnya mau tuh mau merambat. Mhm. Jadi kita harus adaptif terhadap perubahan. Kuncinya itu. Mau produk apapun, misalnya ada yang bikin jamu atau bikin rempah jahe, itu kan orang pada pengennya semua rempah dianggap akan punya impact positif ke tubuhnya di masa pandemi. Ya, kan aja. Menurut saya Mhm. bukan oleh kebanyakan pelanggan kita. Itu sih Mbak. Jadi Oke. Mhm. kuncinya itu sih, kemudian akhirnya merembet orang beli signature roll itu tidak cuma beli 3, tapi beli 10 untuk dikirim ke teman-temannya sebagai bingkisan bahwa mereka pengen mendukung untuk upaya untuk hidup lebih sehat. Itu sih. Oke. Jadi ini sebetulnya peluang ya Mbak, ketika kondisi pandemi bagaimana menawarkan makanan sehat, tadi safety dan Iya, meningkatkan betul. imun. Baik, ini ada yang sudah bergabung lagi, ada Adibau. Adibau Baufa 03. Bu Emi, sampai sekarang ini masihkah ada kendala yang Pernah dihadapi dalam ditipu mengelola? pelanggan. Iya, kita pernah mengalami ditipu. Silakan Mbak. Ya, silakan Mbak Emi jawab. Oke. Kalau ditipu pernah. Itu bikin saya trauma. Jadi saya dulu pernah ada yang order sampai 100 crispy talk. Dibayangkan ya, untuk membuat crispy talk itu dulunya saya hanya bisa sehari cuma 8 kanister. Sampai kita menemukan metode bisa kita push sampai dengan 40 kanister. Jadi untuk mengerjakan hampir 120 itu kita butuh 3 hari 3 malam nggak tidur saat itu demi memenuhi orderan ya. Tapi kemudian tidak terbayar. Terus sama teman saya juga order, teman deket nih. Order, saya nganter sampai ke daerah Banaran waktu itu. Dia ada acara, terus saya kirim. Sama Mbak, itu 50 kanister crispy top nggak terbayar. Saya tagih pun istilahnya kayak zaman sekarang. Yang ditagih itu bisa lebih galak, ya nggak sih? Jadi kalau ditipu saya pernah, tapi kemudian iya, kemudian saya belajar. Memang saat ini saya belum bisa untuk istilahnya memberlakukan payment di muka baru kita kirim, belum, karena saya menjaga istilahnya merawat pelanggan itu supaya continue untuk jangka panjang gitu ya, lebih ke teman-teman dekat, tapi saya lihat mereka memang menjadi satu grup pelanggan loyal. Jadi
paling barang sampai nanti dia akan nanya, Mbak ini berapa, wes langsung transfer seperti itu. Tapi kalau yang skala besar kayak misalkan nasi kotak, saya biasanya akan minta payment di muka ya, di depan makan DP atau apa. Jadi lebih ke kita menghargai orang juga ya, karena kan istilahnya untuk beli bahan semua sekarang tidak murah, kita tetap butuh untuk biaya operasional. Itu sih. Tapi yang jelas jangan trauma terlalu lama, karena kan bisnis harus terus berjalan. Masa kita kalau kebentur trauma ya wis mandek, gak iso ngopo-ngopo meneh gitu. Jadi harus punya solusi lah menurut saya. Oke. Jadi pernah lah ya itu menjadi salah satu liku-liku dalam berbisnis ya Mbak Emi ya. Roro Kenes Indonesia, Mbak Emi makananmu enak-enak sekali. Kemudian juga buat cilok lagi kah Kak Emi? Oh ada cilok juga. Terima kasih. Kangen juga kastangel dan cilokmu kakak. Oke, ini mau ini konsepnya Kayaknya yang Mbak Syanas tuh cilok. Saya tuh utang cilok sama Mbak Syanas udah bertahun-tahun. Jadi awalnya ada kendala teknis. Jadi teknisnya itu adalah freezernya rusak. Sementara itu kan kita frozen, nggak mungkin. uh-huh. Uh-huh. Cancer freezer. Sepertinya mungkin minggu depan saya bisa bikin cilok untuk Mbak Syanas. Ditagih terus Mbak, aku gak enak. Sudah diklarifikasi Mbak Sanas ya. Kenapa utangnya belum disaur-saur? Benar. Jadi ya terus cilok itu saya sebenarnya nunggu timing karena saya mau pakai formulasi baru dengan tepung yang gluten free. Jadi istilahnya akan punya value yang lebih baik atau benefit yang bagus untuk pelanggan-pelanggan Six Nature itu. Baik, Reski underscore Noviana, enak semua masakannya Mbak Emi. Kemudian ada nih lagi Nindita underscore Dini, lumpia gelis, makaronisia aku suka. Oh, Mbak Gabi juga Makaronisia ya. Ada nih. Wow. Makaronisia. Ada lagi Melinda. Oh itu ya. Kemasannya coba lihat Mbak. Jadi kalau bisa lihat ke makaronisia. Jadi Mbak kalau kayak yang suka makaronisia, ini ada nanti. Ini kayaknya nanti saya bagi-bagi juga ya? Antar. Oke. Nah, gimana? Itu karena terbuat dari gluten free, istilahnya yang bebas gluten, otomatis nyaman untuk dinikmatin. Karena misalnya kalau kita pakai terigu biasa itu banyak lengket dan susah dicerna di saluran cerna kita, di usus. Tapi kalau apapun produk yang gluten free, benefitnya dan mudah untuk dicerna. Itu sih Mbak. Jadi kalau banyak yang suka, saya nggak heran. Istilahnya memang ini untuk tadi yang formulasinya ramah, bebas, istilahnya tidak ada penambah garam. Terus saya juga pakai tepung yang gluten free, itu udah satu pilihan baru untuk snack yang mudah atau nyaman dinikmati. Oke. Baik, dari Melinda di Semarang. Selamat siang Apredio, apa produk-produk dari Signature haruskah dipesan dalam jumlah banyak atau bisakah untuk eceran? Dan untuk Ramadan ini persiapannya apa Bu? Kemudian menu khusus yang menjadi ciri khasnya apa dan di mana harus order Signature? Silakan Mbak. Order di mana ya? Oke. Saya sebenarnya banyak banget yang minta grosir produk misalnya, tapi saya kadang bingung Mbak, masih belajar karena menentukan harga untuk yang reseller atau apa, saya belum belajar terlalu jauh ya untuk itu. Jadi saat ini masih benar-benar yang custom order, biasanya H-1. Ibu boleh atau Mbak Melinda boleh WhatsApp ke 0817 816 818. Cuma kalau pengen lihat profil produk yang diinginkan, silahkan ke IG saya di Six Nature ID. Itu biasanya orang scroll dari atas sampai bawah, terakhirnya bingung, mah pesan saya ngendi. Mereka pada bilang ini enak kafe, gimana ya? Makanya saya pakai tagline anything delicious, karena banyak masukan bahwa masakannya memang enak, semuanya enak gitu. Jadi silahkan bisa lihat-lihat di IG. Dan gini Mbak Santi, orang order itu dia udah punya foto dari Instagram.
Mhm. Jadi dia nanya ABC panjang banget, itu dia udah punya fotonya. Aku maunya ini mbak gitu. Jadi menurut saya Instagram itu berguna untuk apa kayak katalog produk gitu ya. Karena kalau WhatsApp mungkin tergantung siapa yang men-save nomor kita, baru kita bisa lihat statusnya Iya. seperti itu. Monggo saya tunggu Mbak Melinda pengen apa nanti saya buatin. Mhm. Ini untuk IG-nya Signature ID ya, masih ya? IG-nya sixnature.id. Oh, signature.id. Oke. Tadi nomornya bisa diulang, Mbak M? Ya. 081. Oke, untuk nomor WhatsApp saya di 0817 816 818. Gampang diapalin kok. Oke. Itu tadi ya, Bu Melinda, silahkan saja bisa menghubungi WA langsung di 08178 16818 kalau Ibu sudah melihat Instagramnya. Ini di situ Iya. katalognya produk-produknya Signature. Saya nih, sayang banget ya. Waktunya selalu cepat sekali kalau kita lagi ngobrol asik. Pak, apa yang masih Nggak ada apa-apa, Mbak. dalam mimpinya Mbak Emi dalam Signature ini? Oke, sebenarnya saya sudah pernah memplanningkan jauh-jauh sebelum beberapa tahun yang lalu. Saya pengen Signature itu jadi kayak istilahnya house Signature itu nanti isinya kayak tadi spesifik ke produk gluten free atau sesuatu yang memang akhirnya jadi pilihan orang bahwa kita ada produk yang tadi untuk orang-orang yang lactose tolerance gitu kan, atau dia mungkin alergi dengan susu, alergi dengan mentega tertentu. Jadi saya pengennya ke arah sana, sama pengen bikin ruang pelatihan sih, karena di belakang ada gudang yang nggak terpakai, itu kayaknya cocok banget buat bikin kayak semacam apa ya, pelatihan untuk masak atau baking seperti itu. Itu dream saya sih Mbak. Oke. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh semua orang dan ditonton di Instagram Live dan diaminkan ya. Bisa menjadi sebuah kenyataan. Allah, amin. Mbak Emi, ini ada pertanyaan lagi masih dari Rina ini, dari 088 sekian 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 sekian. Untuk Ramadan dan Idul Fitri, apa nih programnya dari Signature, Bu Emi? Ramadan, sebentar lagi. Iya, masih coba tersambung? Oke, sudah Mbak? Apa di Ramadan ini Mbak? Untuk Ramadan dan Lebaran, apa program dari Signature? Ini ada pertanyaan itu. Program apa Mbak? Maaf. Ya, di Ramadan dan juga Lebaran. Oke, jadi untuk Lebaran itu saya akan buka memang PO yang kue kering termasuk yang gluten free base. Jadi sudah dengan gluten free ya. Harganya nggak terlalu selisih banyak dengan yang biasa. Sama juga hantaran masakan itu kayak ayam cabut tulang, terus paiko itu tetap kita buka terus. Nanti sih ada, biasanya saya posting di IG sama Facebook saya. Itu Mbak. Oke. Jadi siap-siap Monggo aja. kalau Pokoknya yang berminat, atau kalau ada corporate yang mau pesen banyak boleh tak buatin. Bisa kok. siap, Bisa. siap. Siap. Silakan, bisa lihat di IG-nya signature.id. Mbak, ini dari 0818 sekian-sekian. Bun, bisa dibeli di mana saja? Harganya berapa? Kenapa namanya Signature? Ada sejarahnya kah? Sejarahnya apa? Ada sejarahnya. Aslinya gini Mbak. Six itu awalnya saya lahir tanggal 6 gitu ya. Awalnya berpikir begitu, Six apa gitu ya. Natur lebih kepada kami pengen apa ya, langsung ada image di pelanggan bahwa produk-produk kita tuh menggunakan bahan yang istilahnya safe gitu ya, istilahnya aman. Yang kita bikin pakai 6 bahan. Jadi saya bilang ini Six Natur ini kayaknya cocok aja jadi satu link apa informasi bahwa rata-rata ada 6 bahan, dan 6 bahan itu istilahnya alami gitu ya. Jadi lebih ke itu sih. Kalau untuk harga, saya bilang harga Six Natur banyak orang bilang itu premium, tapi menurut saya enggak. Premium karena orang berpikir dikirim dari Mijen. Kebanyakan itu saya lihat. Jadi mereka akhirnya enggan untuk order, padahal saat ini ada beberapa jasa kiriman seperti Parcel itu juga sangat membantu karena ongkirnya nggak mahal, cuma 8 ribuan. Jadi silahkan dicoba dulu, biasanya tagihan sih.
kayak gitu Mbak. Monggo dicoba aja. Baik, dari sejarahnya tuh fix dari angka 6 sebetulnya ya Mbak Emi ya. Angka Dan 6, kebetulan iya. di tanggal 6 Terus dicari-cari kemudian loh, kok banyak ini sekali minggu ini bahan ada 6 ada macam, minggu ini 6 macam juga. nambah. Oke, baik Mbak Emi, terima kasih banyak untuk insight-nya hari ini. Walaupun dalam kendala teknis, tapi banyak hal yang sudah bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan yang pasti, ya, Siap. hidup itu harus bermanfaat dimanapun Mungkin kita dan sinyal di sebagai hujan apapun. jelek ya. Mbak, thank you ya Mbak. Ya. Sukses selalu dan Mbak jangan lupa. Oke, untuk Apmenia nanti ada produk Makaronesia yang akan saya kirim. Silakan dipilih sama tim Apredio aja untuk 2 orang. Ya. Tapi saya bisanya kirim Senin ya Mbak. Sampai Minggu masih ada orderan. Baik, Gitu. baik. Ya. Nanti kita akan pilih tadi yang sudah bertanya lewat Instagram Live 1 ya. Ada Oke, siap. tadi, Ya. tadi pengen tanya kendala itu. Ada Instagram Live-nya ini di mana ini tadi? Ada Adibau Fa 03 ya. Selamat buat Anda, nanti bisa kembali japri ke Apredio untuk DM Japri ya. Kemudian ada satu lagi tadi. Ya, boleh. Saya yang tunggu pokoknya hari bertanya Senin ya tentang- kirimnya. Ya, betul. Mbak Melinda juga silahkan bisa menghubungi Apredio kembali untuk melengkapi data diri Anda. Mbak M, thank you banget dan selamat Terima terus kasih Mbak berkarya. Syafri. Jaga kesehatan Mbak. Ya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Syafri. Terima kasih Apmenia. Oke. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Emi Resna, founder dari Six Nato dalam sharing and hearing kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Santi Rosalia pamit. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.